Ya masyarakat ini kepengen juga tahu Pak, ciri-ciri orang yang terpapar lah gitu kan narkoba itu seperti apa? Ya jangan-jangan di sini ada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada saat ini kita masih diberinya kesempatan sehingga kita telah bersama-sama dapat hadir di pondok. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jumpa kembali dengan kami. Pada saat ini kami berada di persawahan Pak, begitu Pak ya. Di persawahan, di sekitar ini ada padi, tapi yang ini sepertinya belum panen ya, masih jauh-jauh. Tapi insya Allah sebentar lagi panen. Kami berada di sini dan hadir di tengah-tengah pada saat ini yaitu Bapak AKBP Irfan Arsanto Esos. Beliau ini adalah Kepala BNN Kabupaten Ogan Ilir. Selamat pagi Pak, menjelang siang. Selamat pagi Pak Rian. Bagaimana sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hadir juga Pak, kami manggilnya sehari-hari Pak Hendra, tapi nama lengkapnya Pak Hendra Hidayat SKM. Nah. Ibu Rolena, Bu Rolena juga hadir mendamping pada hari ini. Pak AKBP Irfan Arsanto Esos Pak. Siap. Nah AKBP ini kalau dulu letkol begitu ya. Betul Pak. Nah kalau di kabupaten itu yang punya pangkat AKBP ini sepengetahuan saya hanya 2 orang gitu Pak. Siap. Betul Pak. Satu Pak Kapolres, yang kedua Pak Kepala BNN Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Bapak AKBP Irfan Arsanto. Mungkin disapa-sapa juga perpisah dan rekan-rekan sekalian. Baik Ibu, Bapak Ibu semua, terima kasih. Perkenalkan saya Irfan Arsanto, saya Kepala BNN Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua dalam kegiatan tatap muka atau talk show dalam rangka untuk pemberian informasi dan edukasi terhadap P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala BNN Kabupaten Ogan Ilir yang sudah menyapa kita semua sekalian pemirsa. Nah, kita langsung masuk ke materi ini Pak. Siap. Sepertinya termasuk publik, rekan-rekan di sini ataupun di luar sana ini sudah tidak sabar tentang narkoba ini Pak. Tapi Pak, di masyarakat awam di pedesaan ini ya bisa sebut saja Pak narkoba. Begitu kita tanya apa itu narkoba, mereka tidak tahu Pak. Nah jadi tidak tahu apa itu narkoba. Banyak sekali Pak yang tidak tahu narkoba Pak. Tentang pemahaman narkoba ini apa nih Pak? Baik. Jadi Pak Irian, Bapak Ibu semua, narkoba itu, terutama narkotika itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35. Di situ dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi narkotika ini Bu, Bapak Ibu semua, ada yang berupa zat, ada yang berupa obat. Asalnya dari mana zat atau obat tadi? Berasal dari tanaman atau bukan tanaman? Ya, ada yang berasal dari tanaman, ada juga bukan tanaman, yaitu yang sifatnya kimiawi Bu. Ya, baik yang sintesis maupun semisintesis, yang bisa mengakibatkan, nah ini yang penting Pak Irian, bisa mengakibatkan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, bahkan menghilangkan atau mengurangi kesadaran. Nah, dampaknya itu Bu, kalau pakai narkotika itu menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, menghilangkan atau mengurangi kesadaran, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, dampaknya dapat menimbulkan ketergantungan dan dibagi ke dalam golongan-golongan. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan itu kenapa dibuat Bu, Bapak Ibu semua? Karena penggolongan tadi itu adalah untuk peruntukannya. Golongan 1 hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan 2 itu di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan juga bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan atau pelayanan medis. Yang demikian juga yang selanjutnya, golongan 3. Kira-kira seperti itu. Di samping juga penggolongan tadi dampak hukumnya.
penyalahgunaan dampak terhadap penggunaan golongan 1 dampak hukumnya lebih berat. Demikian juga untuk golongan 2 dan golongan 3 tentunya lebih ringan. Kira-kira seperti itu Pak Irian. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi sudah jelaskan bahwa itu arti narkoba. Karena begini Pak, masyarakat awam itu banyak sekali Pak Ya. tidak mengerti apa itu narkoba. Narkoba, bahaya ya bahaya. Tapi kadang-kadang mereka terjebak sendiri terhadap narkoba itu Pak. Ya. Tapi kalau sudah jelaskan seperti yang Bapak sampaikan, nah narkoba ini Pak, apa tadi sudah jelaskan ada semacam golongan, mungkin ya banyak macamnya gitu Pak. Betul. Ya masyarakat ini kepengen juga tahu Pak, ciri-ciri orang yang terpapar lah gitu kan narkoba itu seperti apa? Ya, baik. jangan-jangan di sini ada misalnya begitu kan? Baik. Atau misalnya matanya kecil sebelah begitu Pak. Atau alisnya naik sedikit begitu Pak. Nah, menurut kepala kacamata dari BNN Pak, orang yang terkena narkoba itu apa sih ciri-cirinya Pak? Baik, mungkin kalau Bapak Ibu semua misalnya memperhatikan orang yang melekat kira-kira terhadap anggota keluarganya pasti tahu. Intinya ada perubahan perilaku Pak sama orang yang menggunakan narkotika itu tadi. Perubahan perilaku tadi misalnya tadi kebiasaan-kebiasaan dia yang berubah. Bapak Ibu ya. Misalnya kita tahu nih anak kita waktunya jam habis maghrib sampai ini di rumah terus. Ini kok sekarang setiap ada organ tunggal anak kita pasti keluar. Ya. Nah itu juga bisa menjadi salah satu indikasi. Yang kedua, misalnya kok jarang tidur dia nih. Malam-malam tidak pernah tidur, kadang tidak taunya siang-siangnya tidur sampai berjam-jam. Sampai sore, sampai pagi lagi kadang. Nah itu tadi Pak, karena kalau dikaitkan dengan narkotika jenis stimulan tadi Pak, itu tadi meningkatkan stamina tubuh tadi, matanya melek Pak. Melek. Nah itulah makanya kalau orang pakai inek, ya kadang di organ tunggal matanya melek, badannya bergerak. Dia berhenti di saat pengaruh obatnya habis. Makanya kan kata orang tuh istilahnya kadang lah sudah habis sih kok nambah lagi. Supaya itu tadi Pak Irian, melek lagi, bisa bergerak lagi. Tetapi kalau itu pengaruhnya sudah habis, ya kayak orang kecapean itu Bu, habis begawe keras itu, tidur, plek tidur, tidak bangun-bangun, tahu-tahu tertidur 15 jam, 24 jam. Karena badannya yang semula itu tadi, yang normal tadi bergerak secara normal tadi butuh istirahat mungkin cuma 8 jam. Dia paksa pakai obat yang namanya narkotika tadi Bu, yang sifatnya stimulan tadi, sehingga bisa berjoget di pojok panggung lah, berjam-jam kira-kira seperti itu. Akhirnya di saat dia capek, ya badan tadi istirahat kira-kira seperti itu, tidak bangun. Makanya kalau dikaitkan dengan kata Wong tadi untuk meningkatkan produktivitas, sebenarnya salah juga Bu. Karena orang yang sudah begawe tadi, yang harusnya besok pacak begawe lagi, orang pakai narkoba mungkin dia pakai begawe seharian, besoknya dia tidak bisa begawe lagi. Karena untuk bisa begawe lagi, dia harus pakai narkoba lagi Bu. Nah kira-kira seperti itu. Kalau tidak pakai, badannya kembali normal, kembali lemes, capek kira-kira habis wong begawe, ya begawe berat lah kira-kira seperti itu. Akhirnya terus begitu Pak ya? Akhirnya siklusnya seperti itu. Makanya Bapak Ibu semua kalau secara fisik pasti kenal, pasti tahu terjadi perubahan sikap, perubahan perilaku, pola makannya berubah, ya, pola komunikasinya berubah. Mungkin yang selama ini ketemu sama ibu, makan sama-sama, udah bakalan ketemu lagi yang kayak itu. Kemudian juga mungkin fisiknya berubah, dia lebih kurus, ya, dia lebih kurus karena orang pakai narkoba itu tidak mikir badan lagi Pak. Mikirnya ialah mana kalau ada duit dia buat beli barang itu tadi. Yang nginek buat beli inek, yang nyabu buat nyabu, yang ganja buat beli ganja, kira-kira seperti itu. Anaknya di rumah perlu susu, perlu sama-sama ada duit 100, dia nak beli sabu paket 100 daripada beli susu anaknya. Dia ada duit 50, daripada buat beli beras, dia buat beli sabu paket 50. Nah itulah budaya rusak narkoba itu seperti itu. Pasti ibu-ibu terutama yang suaminya yang misalnya ada ibu-ibu yang suaminya pecandu, pasti merasakan seperti itu. Beras di rumah dak kate, tapi
megang duit buat beli Sabu. sabu. Kadang ada duit simpenan diambil buat beli sabu. Karena orang pakai narkoba itu Bu, ketergantungan tadi di otaknya adalah bagaimana supaya dia bisa nyabu. Nggak peduli dia nak makan, ada duit, anak apa macam-macam. Pokoknya ada duit buat beli sabu, buat beli inek, kira-kira seperti itu. Artinya narkoba ini merusak fisik, Betul, Pak merusak Irian. ekonomi juga Betul. berarti, Pak. Rentetannya panjang Bu. Ya. Di saat ekonomi tadi yang dirusak, ekonomi keluarga masih ada, ya ekonomi keluarga yang dirusak. Oh iya. Di saat barang di rumah tidak kate, kriminal dia pasti Bu. Baru ngambil punya orang. Punya tetangga diambil lah. Yang harga 5.000, harga 50.000 be jadilah. Gas melon dijual harga 40, taruhlah dijual, jual. Jual. Yang Kira-kira penting seperti itu. dapat barang itu tadi. Dapat duit tadi. Punya sepeda, sikok-sikoknya gade ke jadilah. Jual. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Pak, kalau ada di antara kami ini misalnya melihat orang warga yang kena narkoba, terus kami ini harus berbuat apa kira-kira begitu? Pak Irian, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau misalnya di lingkungan Ibu, Bapak Ibu semua, ada pecandu Bu ya, pecandu ini ya, bukan bandar ya, Ya. bandar atau pengedar, pecandu atau penyalahguna, ini bisa dilaporkan ke BNN Kabupaten Ogan Ilir untuk menjalani program rehabilitasi. Oleh karena itu, di BNN untuk pecandu dan penyalahguna itu harus direhabilitasi. Caranya dengan melaporkan Pak Irian. Melaporkan. Siapapun misalnya, kalau anaknya yang melapor ke wong tuanya. Tapi kalau sudah dewasa, datang Nanti dilaporkan, ya ditangkap nih Pak? Enggak Pak Irian, udah ada pasalnya itu. Oh, ada pasal. Ada undang-undangnya yang mengatakan bahwa pecandu dan penyalahguna yang sudah melaporkan ya untuk menjalani program rehabilitasi itu tidak bisa dipidana. Dipidana. Itu hukumnya. Itu ada aturan undang-undangnya. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu, misalnya di keluarga ada tetangga yang yang pecandu, laporkan saja untuk menjalani program rehabilitasi. Ajak dia untuk menjalani program rehabilitasi. Tapi kalau ada bandar, ada pengedar, ya ini laporkan ke aparat penegak hukum, bisa BNN, bisa ke Polres, bisa ke Polsek untuk dilakukan penegakan hukum terhadap bandar atau pengedar itu tadi. Karena bandar sama pengedar ini Bapak Ibu semua bedanya adalah kalau pecandu tadi adalah Pemakai. kita persepsi kita anggap sebagai korban yang mungkin karena dia lingkungan sekitar dia atau pengaruh-pengaruh pergaulan dia akhirnya menjadi pecandu. Kalau bandar atau pengedar ini ia mengambil keuntungan dari narkoba itu tadi Bu, memanfaatkan atau mengeksploitasi masyarakat sehingga masyarakat dijadikan pecandu, dia yang menerima duitnya. Kalau Pak Herian bisa lihat mungkin banyak kasus ya kaya raya Bu ya. Nah, Ya. masyarakat yang jadi pecandu tadi mungkin rumahnya gubuk, rumahnya jelek, rumahnya pekerja sawit, misalnya tukang dodo sawit, kadang sopir, kadang istilahnya cuma pegawai serabutan, tetapi bandarnya rumahnya besar, duduk-duduk ongkang-ongkang, rumahnya besar. Karena itu tadi Pak Irian, mereka menindas dan mengeksploitasi, kemudian menganggap masyarakat ini sebagai objek dia untuk bisnis yang bisnis haram dia itu. Dia mengambil keuntungan. Mengambil keuntungan dengan merusak masyarakat, baik itu merusak mentalnya, merusak kesehatannya, merusak pola pikirnya dan lain-lain. Kadang-kadang bandar dia tidak makan. Tidak pakai, banyak kejadian seperti itu Bu. Karena dia tahu Bapak Ibu semua bahwa narkoba itu sebenarnya merusak. Jadi dia udah make. Cuman jual. Cuma berjual baik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua juga perlu sadar di sini. Jangan kita mau dimanfaatkan atau dieksploitasi lah. Bapak Ibu semua harus melawan, harus istilahnya punya daya tolak, daya tahan apabila narkoba masuk ke lingkungan terdekat Bapak Ibu. Ya enggak, Bu. Nah, cuma kalau kadang juga berimplikasi ke kesehatan yang lainnya. Nah, kalau supaya dia bisa beraktivitas secara normal itu kan kalau orang diabetes itu kan harus menjaga kadar gula darahnya. Nah, sama dengan orang narkoba, Bu. Nah, ulangi, saya teruskan lagi ya. Kalau orang diabetes tadi, kalau dia pola makannya salah, pola hidupnya salah, makan basing-basing baik, makan yang banyak gula dan lain-lain, pasti dia kena diabetes lagi. Nah, sama dengan orang narkoba ini yang sudah menjalani program rehabilitasi. Dia tuh bisa pulih Bapak Ibu semua di saat dia bisa menjaga diri dia dari faktor pemicu dia pakai kemarin Pak Herian. Mungkin dia kemarin pakai gara-gara lingkungan kawan-kawan dia.
Setelah direhab dari lembaga rehabilitasi punya BNN, dia punya pola hidup yang sehat, Pak. Sudah diajari pola hidup yang sehat, kemudian mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang positif, udah diajar sholat sudah rajin, kemudian juga olahraga dia rajin. Pas keluar ketemu kawan-kawan dia yang lama. Nah, itu sama dengan orang diabetes ketemu nasi rendang, kira-kira seperti itu. Kalau dia makan nasi rendangnya lagi, kambuh lagi. Tapi kalau dia bisa menjaga supaya dia tidak ketemu dengan faktor yang membuat pemicu dia pakai narkoba tadi, ya mudah-mudahan dia bisa tetap pulih. Maka dari itu Bapak Ibu semua, peran Bapak Ibu di lingkungan sosial para pecandu itu sangat besar sekali. Jadi jangan menyerahkan segala sesuatunya itu kepada lembaga rehabilitasi. Jangan Ibu beranggapan bahwa orang lembaga rehabilitasi kayak sekolah. Jadi kalau sudah SMP kelas 3 lulus berarti. Tidak seperti itu, Bu. Seorang yang sudah menjalani program rehabilitasi, supaya dia tetap pulih, dia tetap sehat, itu harus dijaga sama lingkungan terdekat dia. Keluarganya, kemudian kawan-kawan dia, kemudian juga lingkungan RT RW dia, tetangga-tetangga dia, itu harus jaga, Bu. Kalau tidak jaga, yakinlah pasti akan kolab lagi. Jadi bukan program rehabilitasinya yang gagal, tetapi adalah kurangnya empati, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap para pecandu tadi. Termasuk keluarga juga. Jadi saya sampaikan tadi, jangan menyerahkan segala sesuatunya ke lembaga rehabilitasinya. Tetapi setelah di lembaga rehabilitasi, kita harus juga mempunyai empati kepada pecandu tadi. Kita harus mempunyai kepedulian terhadap dia, supaya dia tetap sehat, supaya dia tetap lepas dari ketergantungannya terhadap narkotika, terutama dari lingkungan-lingkungan atau faktor pemicu yang menyebabkan dia kemarin menjadi pecandu. Kemudian juga faktor agama juga, keimanan kita, ketakwaan kita. Secara otomatis kalau orang yang beriman dan bertakwa, tentunya tidak ada satu ajaran agama pun yang membenarkan yang namanya khamr dan narkoba dalam konteks yang sekarang ini. Kira-kira seperti itu. Di samping juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini lebih luas Bapak Ibu semua. Misalnya dari keluarga, permasalahan keluarga bisa. Banyak orang yang anak-anak kita menjadi pecandu karena dia di keluarganya, orang tuanya menghadapi permasalahan keluarga. Bapak ibunya bercerai. Bapak ibunya berpisah. Sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, dari orang tuanya, dari ibu dan bapaknya. Artinya ada kata yang ngawasi, ada kata yang nyayangi dia, merawat dia. Akhirnya dia cari semacam simpati lain. Ya, dia mencari pelampiasan atau mencari kasih sayang dan mencari perhatian dari lingkungan lainnya. Kalau lingkungannya bagus, alhamdulillah Pak Herian. Dia ada masalah lari ke masjid, dia lari masalah kumpul sama jemaah-jemaah pengajian, itu alhamdulillah. Kalau lari ke bandar, tapi kalau banyaknya lari ke lingkungan yang para bandar, para pecandu tadi, otomatis dia akan menjadi pecandu juga. Di samping faktor, jadi Bapak Ibu semua dengan pemahaman ini tentunya jago juga keluarga Bapak Ibunya, jangan galak. Contoh yang jelek sama anak-anak kita, jangan galak. Misalnya ada permasalahan di dalam keluarga sehingga anak kita menjadi korban. Di samping itu juga lingkungan sosial juga Pak Herian. Kalau lingkungan tetangga kita, terutama kita hidup di kampung rawan narkoba misalnya, otomatis itu faktor keterpaparan narkobanya juga jauh lebih tinggi. Kalau kampung kita dicap sebagai kampung narkoba, yakinlah Bu, jangankan kita, wong lain pun deket sama kita pun takut. Nah, kira-kira seperti itu. Karena itu tadi Bu, pasti dicap bahwa kampung kita bawa pengaruh yang buruk, pasti masyarakatnya, bapak ibunya, anak-anaknya, iyalah galau pasti, make galau, kira-kira seperti itu. Walaupun di dalam itu belum tentu, Pak. Tapi artinya bahwa apabila suatu lingkungan tingkat keterpaparan narkobanya tinggi, otomatis juga akan mempengaruhi seseorang terpapar atau tidak narkoba. Kira-kira seperti itu. Dan faktor-faktor lainnya tentunya juga banyak. Permasalahan pribadi dia, kadang ada anak-anak muda kita ini Pak Herian, ada masalah karena tidak dekat sama orang tuanya, larinya keluar. Ya, cari hiburannya keluar, komunikasinya keluar. Beda kalau misalnya bapak ibunya sifatnya komunikasinya bagus, pola asuhnya baik. Anak kita ini kadang anak kita ada masalah apa kita tahu. Ngapo nak? Cak ngurung nian kamu ada masalah apa? Nah, cerita.
Cuma kalau nggak terbiasa seperti itu, nah anaknya murung, nah anaknya nangis, kadang orang tua ini nggak tahu karena Iya. sibuk bekerja tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke rehab tadi Pak. Misalnya ada masyarakat membawa keluarganya ke BNN. Ini biayanya gimana nih Pak? Baik. Nah, yang jadi masalah ini Pak Irian, di tempat kita ini, terutama yang rawat inap Pak Irian, Iya. kita nggak punya lembaga rehabilitasi rawat inap yang ada di kabupaten. Bahkan provinsi kita pun nggak punya Pak Irian. Iya. Meskipun Ini Pak ya? betul. Meskipun angka prevalensinya tertinggi, kedua. Di Medan meskipun kedua punya dia lembaga rehabilitasi. Jadi lembaga rehabilitasi yang ada, yang rawat inap tuh kebanyakan punya swasta. Kalau swasta tuh namanya swasta, Bayar. pasti bayar. Sekolah swasta bayar Bu ya, meskipun ada program pemerintah sekolah gratis, namanya swasta tetap bayar. Karena mereka mengelola atau istilahnya mengoperasionalkan kegiatan mereka dari uang berbayar yang untuk rehab tadi. Tapi yang punya pemerintah di tempat kita ini nggak ada. Adanya mungkin ya cuma di ini Pak, ini di Ernadi Bahar ya. Ernadi Bahar punya pemerintah rumah sakit itu juga kapasitasnya mungkin sedikit terbatas, Bu, ya. cuma 30-an. Nah, yang terdekat itu adalah lembaga rehabilitasi yang punya BNN yang ada di Lampung. Memang untuk masuk ke Lampungnya sana Bu, itu yang berbayar. Artinya untuk berangkat ke sana negara nggak menyediakan duit untuk itu. Ongkos dari sini Ongkos ke tempat lembaga rehab. rehabilitasi. Pun ada gangguan jiwa juga. Kalau di lembaga rehabilitasinya gratis Bu, kalau sudah masuk di Kalianda dari ujung kaki sampai ujung kepala sudah Biaya negara. dibiayai oleh negara. Makan dia, program dia, dokternya, psikolognya, pelatihan yang dia terima itu sudah dibiayai oleh negara, artinya gratis. Oh, artinya kita biaya sendiri misalnya dari desa ke rehab. Ke lembaga rehabnya Bu, karena itu yang belum ada disediakan oleh negara untuk menjangkau ke sananya, kira-kira seperti itu bukan? Karena untuk ke sana tadi kan perlu kendaraan, kalau nak lewat tol perlu bayar tol, kira-kira seperti kan? Kendaraan tadi perlu bensin. Konsumsi. Kalau masalah konsumsi mungkin bisa ini kan, namanya wong pasti. Kira seperti ada solusi lah. Cuma yang seperti itu mungkin agak ini. Kira-kira itu Pak Irian. Nah, artinya ini perlu jadi renungan kita bersama Pak.